Tiga. Oke, baik, Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu, rekan semuanya. Hari ini kita akan membahas isu penting. Namun sebelum itu, sebelum kita membahas beberapa isu yang akan kita bahas pada sore hari ini, ada baiknya kita mengenal satu sama lain. Baik, kita akan memperkenalkan diri. Silahkan dari sebelah kanan saya, silahkan. Ya, terima kasih Kang Firman. Mohon izin perkenalkan teman-teman semua. Nama saya Rama Arta Nugrah. Jabatan saya sebagai Peranata Komputer Terampil. Saya berdinas di Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Terima kasih. Selanjutnya boleh dipersilakan ke Kang Lutfi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, Salam. nama saya Lutfi. Jabatan saya juga peranata komputer terampil dan kalau untuk tempat dinas saya ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Siap, terima kasih. Untuk selanjutnya boleh Teh Aulia. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Hidayah dengan jabatan operator siak terampil dan saya ini bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu rekan kerja semuanya. Selamat sore sekali lagi. Kita akan membahas masalah isu-isu penting hari ini, yaitu diantaranya yang telah disepakati mengenai identifikasi isu, masalah atau sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya IKD atau identitas kependudukan digital. Yang ketiga, belum optimalnya pengolahan atau pengarsipan untuk surat masuk dari luar dinas. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu data tunggal sosial ekonomi nasional yang masih belum sesuai dengan tepat sasaran. Oke, sesuai hasil analisa USG yang telah kita lakukan, dapat diketahui akar masalah pada RAP ini yang perlu segera diselesaikan, yakni rendahnya literasi dan informasi tentang apa yang perlu dilakukan saat terjadi bencana alam di masyarakat, dengan jumlah skor sekitar 15 poin. Rendahnya literasi dan informasi masyarakat dalam menghadapi bencana alam, topik ini sangat relevan ya teman-teman ya, mengingat Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, khususnya kita yang berada di daerah Bogor yang juga potensi bencana alamnya juga cukup tinggi dan sangat beragam, gitu ya. Nah, diskusi kita akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi isu, yang kedua analisis penyebab, yang ketiga solusi dan inovasi, dan yang keempat tindak lanjut dan aksi nyata. Baik, kita mulai saja untuk narasumber kita yang pertama, yaitu pembicara kita yang pertama. Silakan Akang Lutfi, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Firman. Izin sebelum saya memaparkan identifikasi masalahnya, ada kabar duka di Kota Bogor, yaitu pada hari Minggu 7 September jam setengah 9 malam, tim BPBD mendapat informasi dari Kepala Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, adanya kejadian bangunan majelis berlantai 2 ambruk pada saat kegiatan Maulid. Perkiraan korban itu awalnya ada 50 orang yang tertimpa bangunan, dan semua itu sudah dibawa ke rumah sakit, puskesmas, dan klinik terdekat. Setelah ditotal secara keseluruhan, total korban jiwanya itu mencapai 174 orang, yakni yang di mana 4 orang yang meninggal dunia, 129 orangnya itu luka sedang, dan 41 orangnya itu luka berat. Dan itu tuh dirawat tersebar ya di beberapa rumah sakit di Kabupaten dan Kota Bogor. Jadi kita ini mendapatkan infonya itu dari Pos Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Nah, karena kabar yang memprihatinkan tersebut, makanya saya saya ingin mengidentifikasi salah satu isu yaitu rendahnya literasi dan informasi tentang apa yang perlu dilakukan saat terjadi bencana alam di masyarakat. Jujur, kejadian ini cukup memprihatinkan dan sangat memerlukan penanganan yang cukup serius. Karena
nggak nyangka aja bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau untuk di BPBD ini, oh maaf izin cerita sedikit. Kalau setelah eh, penelusuran di sana, ternyata majelisnya itu memang dibangunnya itu tidak proper dari segi pembangunan, dari segi datarannya itu, dan bahan-bahan yang digunakan untuk buat membangun majelisnya itu bisa dibilang kurang layak ya untuk digunakan bangunan tingkat 2. Dan ini sekedar informasi dari masyarakat sekitar situ katanya yang bangun juga bukan beneran bukan mohon maaf ya bukan beneran tukang gitu. Jadi semacam ada relawannya gitu. Makanya pembangunannya itu ya mohon maaf bisa dibilang agak sedikit kurang kuat. Nah, ini Terkesan berkaitan asal-asalan mungkin begitu Kang Lutfi ya. ya kasarnya kayak gitu Kak. Nah, ini tuh berhubungan dengan salah satu bidang di BPBD yaitu kan ada di BPBD itu ada bidang kesiapsiagaan dan pencegahan. Nah, untuk case yang ini cukup masuk dengan bidang pencegahan yang di mana ada 5 tugasnya itu. Yang pertama, mengurangi risiko bencana, yaitu dengan melakukan upaya mitigasi struktural maupun non struktural agar dampak bencana dapat diminimalisir. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang potensi bencana di wilayahnya, serta tindakan yang perlu dilakukan. Jadi kayak misal Kang Firman nih mau bangun rumah, tapi Kang Firman kayak agak ragu gitu nih, kalau di pinggir rumah kira-kira kuat nggak ya tanahnya? Atau kira-kira apa akan bisa menahan kan Kang Firman mau bikin rumah 5 lantai gitu misalnya. Bisa nggak nih dibikin 5 lantai nanti? Lalu yang ketiga, mengintegrasikan upaya pencegahan. Jadi ke dalam perencanaan pembangunan daerah termasuk tata ruang berbasis resiko bencana. Dan keempat, mencegah timbulnya korban jiwa dan kerugian harta benda melalui langkah-langkah pencegahan yang terukur dan berkesinambungan. Yang kelima, mendorong kolaborasi multi pihak seperti pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media dalam membangun budaya sadar bencana. Jadi bisa dalam bentuk seminar, dalam bentuk sosialisasi, dan lain-lain. Nah, tujuannya pencegahan ini apa sih? Jadi tujuannya itu untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana, yang siap menghadapi ancaman sehingga tercipta lingkungan yang aman dan berkelanjutan. Sekian dari saya, Kang Firman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup menarik ya ulasan-ulasan yang tadi setelah diutarakan oleh Kang Lutfi. Mungkin dari Teh Aulia ingin menambahkan atau menanggapi tentang permasalahan yang telah diutarakan barusan. Ya, terima kasih Kang. Saya ingin menambahkan mengenai solusi dan inovasi ya Kang ya, yang bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi bencana di masyarakat. Kalau kita lihat realitanya itu masyarakat seringkali bingung harus berbuat apa ketika bencana datang ya Kang. Padahal sebetulnya banyak langkah sederhana yang bisa dipersiapkan jika edukasi diberikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, menurut saya ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, misalnya edukasi berbasis komunitas, masyarakat akan lebih mudah menerima informasi jika disampaikan oleh orang terdekat, misalnya melalui RT atau RW, Karang Taruna, atau kader PKK, seperti itu. Baik berupa pertemuan kecil, pengumuman, maupun kegiatan rutin di lingkungannya. Dan yang kedua, pemanfaatan teknologi digital, di mana saat ini hampir semua orang memiliki ponsel, sehingga kita bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan video edukasi singkat, seperti itu. Dan ketiga ini simulasi rutin, tidak cukup hanya dengan teori, kita perlu mengadakan latihan evakuasi minimal 1 kali dalam setahun, bisa dilakukan misalnya di sekolah, di kantor desa, bahkan di pabrik ataupun tempat kerja. Dan yang keempat, kolaborasi lintas sektor. Literasi bencana jangan hanya dianggap urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah saja, harus diintegrasikan dalam berbagai program, misalnya di Posyandu, kegiatan PKK, pendidikan sekolah, sampai pengajian atau kegiatan keagamaan. Dengan begitu, literasi bencana menjadi bagian dari keseharian masyarakat.
Selain itu, hal yang sederhana tapi berdampak besar adalah membuat infografis atau panduan singkat. Misalnya poster langkah cepat menghadapi gempa, banjir, balai desa, di masjid, sekolah, ataupun tempat umum lainnya. Dengan begitu, informasi bisa terus terlihat dan mudah diingat. Nah, dari semua strategi tadi, tentu kita perlu memilih media yang mana nih yang paling efektif agar pesan ini benar-benar sampai ke masyarakat gitu, Kang. Itu aja sih, sekian Baik, dari terima saya. kasih. Kurang lebihnya seperti Terima kasih, Kang. dari apa namanya isu yang sudah kita Iya. bahas mengenai rendahnya literasi dan informasi masyarakat dalam menghadapi bencana alam ini sudah semakin mengerucut ya gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Kang Rama, dipersilakan waktu dan layar. Ya, terima kasih Kang Firman atas waktu dan kesempatannya. Tadi sudah dipaparkan jelas juga oleh Kang Lutfi dan Teh Aulia ya terkait apa namanya kebencanaan ini. Nah, kemudian di sini saya akan eh, membahas sedikit menarik ke belakang eh, apa sih sebenarnya penyebab masyarakat kita itu rendah akan literasi bencana. Menurut analisa saya, penyebab rendahnya literasi bencana bisa dibagi dalam tiga aspek, yaitu yang pertama aspek pemerintah. Sosialisasi masih formal dan kurang menyentuh masyarakat luas, terutama masyarakat desa dan masyarakat di daerah pedalaman. Jadi maksud dari aspek pemerintah ini adalah kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam memberikan informasi, misalnya terkait literasi bencana, seringkali hanya bersifat seremonial, kaku, menggunakan bahasa birokratis, serta lebih banyak dilakukan di kota atau pusat pemerintahan saja. Hal ini justru membuat masyarakat desa sebenarnya lebih rentan terdapat bencana dan tidak benar memahami isi sosialisasi karena penyampaiannya tidak kontekstual dan kehidupan mereka. Yang kedua, ada aspek pendidikan. Materi kebencanaan belum terintegrasi kuat dalam kurikulum sekolah. Maksudnya adalah pembelajaran tentang kebencanaan, misalnya mitigasi, evakuasi, pertolongan pertama, hingga kesiapsiagaan menghadapi gempa, banjir, atau kebakaran, belum menjadi bagian penting dan terstruktur dalam kurikulum pendidikan formal. Materi tersebut sering hanya muncul sebagai pengetahuan tambahan, kegiatan ekstrakurikuler, atau pelatihan insidental bukan sebagai pelajaran inti yang diajarkan secara berkelanjutan. Akibatnya, siswa tidak mendapatkan pemahaman yang cukup sejak dini tentang apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Kemudian teman-teman, aspek yang ketiga yaitu aspek masyarakat. Maksud dari aspek masyarakat ini adalah masih ada anggapan bencana itu takdir sehingga tidak merasa perlu belajar kesiapsiagaan. Jadi sebagian masyarakat kita masih memiliki pola pikir fatalitis yaitu menganggap bahwa bencana alam sepenuhnya kehendak Tuhan atau nasib yang tidak bisa dihindari. Cara pandang ini membuat mereka merasa pasrah dan tidak terdorong untuk mencari pengetahuan maupun keterampilan tentang mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Jadi, akibatnya dari aspek ini, masyarakat cenderung kurang waspada, tidak ikut serta dalam simulasi atau pelatihan, bahkan abai terhadap informasi resmi dari pemerintah. Padahal dalam konsep pengurangan risiko bencana, meskipun bencana ini tidak bisa dicegah, dampak dan risikonya bisa diminimalisasi jika masyarakat memiliki kesiapsiagaan yang baik. Mungkin itu beberapa penyebab mengapa masyarakat kita masih rendah akan literasi tentang apa sih yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Mungkin itu Kang Firman. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kang Rama. Dari Kang Rama itu menyentuh tentang aspek-aspek dari aspek pemerintahan, mau pendidikan, maupun aspek masyarakat gitu ya. Ya, Oke, betul. terima kasih banyak Kang Rama. Nah, kemudian ya, ketika kita sudah membahas isunya tentang hal tersebut, bagaimana sih cara untuk menanggulangi untuk contoh untuk program-program pencegahan dari BPBD sendiri gitu, Kang Lutfi? Mohon arahannya sebagai dari Dinas BPBD begitu. Silakan waktu dan tempat. Terima kasih, Kang. Jadi untuk
karena isu kita ini menanggapi masalah yang terjadi di Ciamas ya. Jadi kasus runtuhnya bangunan majelis di Ciamas ini adalah peringatan serius bagi kita bahwa masih rendahnya kesadaran terhadap standar keamanan bangunan dan pentingnya mitigasi bencana basis lingkungan. Dalam konteks ini, tim pencegahan BPBD memiliki peran strategis untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya langkah pencegahan sejak dini. Yaitu yang pertama, tim pencegahan BPBD melakukan kajian cepat atau rapid assessment di lokasi kejadian atau di lokasi-lokasi yang ada ada rencana untuk mendirikan bangunan. Jadi kajian ini tujuannya untuk mengidentifikasi apakah dataran ini layak untuk didirikan bangunan atau jika ada, kalau kita biasanya setelah ada bencana alam itu kita mengidentifikasi ya penyebab suatu bangunannya itu runtuh atau hancur itu apa, apakah dari kualitas konstruksi, kondisi tanah, atau dari cuaca ekstrim. Nah, ini kan kadang berkesinambungan nih dari faktor ini. Nah, jadi kalau kita udah tahu di mana masalahnya, kita bisa menginformasikan masyarakat mengenai tindakan antisipatifnya. Selain itu, tim juga bisa melakukan pengecekan terhadap bangunan di sekitar lokasi untuk menilai potensi risiko lanjutan. Yang kedua, BPBD melalui tim pencegahan berperan dalam edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat sekitar. Jadi edukasi ini mencakup informasi sederhana seperti bagaimana mengenali tanda-tanda bangunan yang sudah rapuh, pentingnya melaporkan kerusakan bangunan sedini mungkin, serta langkah penyelamatan diri ketika bangunan menunjukkan tanda bahaya. Jadi upaya ini selaras dengan tujuan BPBD untuk meningkatkan literasi kebencanaan masyarakat dan membangun budaya sadar resiko. Yang ketiga, tim pencegahan BPBD juga harus melakukan kolaboratif dengan bekerja sama dengan instansi teknis terkait PUPR, Dinas Perumahan, aparat kecamatan hingga tokoh masyarakat. Koordinasi ini difokuskan pada upaya pengawasan bangunan publik, audit teknis terhadap bangunan serupa, serta penegakan aturan tata ruang dan perizinan mendirikan bangunan. Dengan demikian, penanganan tidak hanya berhenti pada respon insiden, tetapi berkembang menjadi langkah sistematis yang mendukung ketahanan infrastruktur publik. Dan keempat, tim pencegahan BBD berfungsi sebagai penyusun rekomendasi kebijakan pencegahan bagi pemerintah daerah. Misalnya, memperketat proses pemberian IMB atau PBG, yaitu persetujuan bangunan gedung. Jadi, menyusun peta rawan bangunan tidak layak huni, serta mendorong adanya program inspeksi bangunan publik secara berkala. Jadi rekomendasi ini merupakan bentuk kontribusi BPBD dalam kerangka smart governance, di mana pelayanan publik harus berbasis data, transparan, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat itu juga menjadi fokus tim pencegahan melalui pembentukan kelompok siaga lingkungan atau integrasi dalam program desa dan kelurahan tangguh bencana. Jadi kalau dari BPBD itu kita ada program ya, kalau untuk ini namanya Katana Kelurahan Tangguh Bencana. Jadi masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pemantauan kondisi bangunan di sekitar tempat tinggalnya dan pendekatan partisipatif ini masyarakat bukan hanya menjadi objek penerima informasi tetapi juga subjek yang berperan dalam pentingnya pencegahan bencana. Sekian dari saya, Kang. Terima kasih. Luar biasa ya pemaparan